Tetapi kalau mau melihat fenomena yang terjadi pada pemilihan demokrasi di Indonesia, memang tidak sedikit orang seperti Marcel Widianto ini yang kemudian ikut berkontestasi dalam pemilihan demokrasi di Indonesia. Banyak juga kok orang-orang yang hanya sekedar kuat akan popularitas dan minim akan kualitas. Lantas apa yang membuat sebetulnya Marcel ini semakin lebih besar hujatan, kritik kepada dia sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Bloko Soto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Bloko Soto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto yang resmi diusung dan didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Nasdem dalam kontestasi Pilkada Tangsel 2024 mendatang. Hal ini kemudian mendapatkan perhatian, hujatan sekaligus kritik-kritik pedas kepada pribadi mereka sekaligus partai-partai yang kemudian mendukung dan ikut berkoalisi dalam tim pemenangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto. Okelah, orang kemudian menoleransi sosok dari Ahmad Riza Patria secara ia memang punya background politik sekaligus pernah menjadi wakil gubernur yang ketika itu gubernurnya adalah Pak Anies Baswedan, di mana Pak Ahmad Riza Patria menggantikan Pak Sandiaga Uno ketika Pak Sandiaga Uno ini kemudian melanjutkan karir politiknya pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Apa yang kemudian memunculkan perhatian sekaligus hujatan dan kritik pedas kepada pasangan ini adalah sosok Marcel Widianto dan partai yang kemudian memberikan akses, mengakomodir, memberikan kesempatan kepada Marcel Widianto. Kita ketahui Marcel Widianto adalah sosok yang tidak punya sama sekali background politik, jarang bersuara pada hal-hal yang concern pada bidang sosial, hukum, HAM, politik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau mau melihat fenomena yang terjadi pada pemilihan demokrasi di Indonesia, memang tidak sedikit orang seperti Marcel Widianto ini yang kemudian ikut berkontestasi dalam pemilihan demokrasi di Indonesia. Banyak juga kok orang-orang yang hanya sekedar kuat akan popularitas dan minim akan kualitas. Lantas apa yang membuat sebetulnya Marcel ini semakin lebih besar hujatan, kritik kepada dia sendiri? Mungkin kesimpulannya adalah karena Marcel Widianto bukan hanya tidak punya background politik, bukan hanya tidak pernah berbicara pada hal-hal yang concern pada bidang sosial, hukum, HAM, politik, ataupun pada perjuangan-perjuangan ideologi tertentu. Tetapi bahkan pada karirnya, tempat ia dibesarkan, dia juga kalau kita lihat dari track recordnya pernah mengakui bahwa stasiun televisi ia sering di-banned karena sering datang terlambat atau kesiangan. Sehingga orang sudah menaruh penilaian atau standar kepada Marcel Widianto sendiri. Bahkan untuk karir tempat ia lahir dan dibesarkan sendiri, ia punya track record yang buruk sampai dengan ia harus di-banned dari beberapa stasiun televisi yang diakui oleh dirinya sendiri hanya karena alasan sederhana, keterlambatan, kesiangan. Apalagi untuk urusan politik yang dimana ia tidak pernah terjun di dalamnya, yang dimana ia tidak pernah kita mendengar gagasan tentang paling tidak satu topik tertentu yang membawa pada nilai atau perjuangan apa yang ingin diinginkan oleh Marcel Widianto itu sendiri. Pada prinsipnya memang kita harus mengakui bahwa setiap orang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Sehingga pada poin ini sebetulnya kami respect kepada Marcel Widianto yang di tengah-tengah hujatan sekaligus kritik pedas kepada dia, ia tetap cengar-cengir dan percaya diri begitu ya. Ya paling tidak kita memberikan salah satu poin respect kepada Marcel Widianto karena ia tidak memaksakan perubahan aturan hanya untuk mengakomodir kepentingan ia untuk menjadi salah satu kontestan dalam pemilihan demokrasi di Indonesia ya. Tidak seperti ya yang sebelah lah. Tetapi kalau justru memahami keadaan hari ini, apa yang dilakukan oleh Marcel Widianto, begitu juga partai-partai politik yang mengakomodir, memberikan akses sekaligus memberikan kesempatan kepada Marcel Widianto itu sendiri. Mereka-mereka yang berbicara tentang pentingnya demokrasi adalah justru mereka-mereka yang sedang mempraktekkan
merusak keadaan demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi yang diharapkan akan membawa kita kepada keadaan masyarakat yang ideal. Justru dengan adanya praktek pencalonan Marcel Widianto sekaligus orang-orang yang seperti Marcel Widianto yang hanya akan kaya popularitas namun minus akan kualitas, justru akan semakin membuat keadaan demokrasi kita menjadi lebih rumit, menjadi lebih abstrak, absurd, dan juga kompleks. Fenomena yang hari ini terjadi atas pencalonan Marcel Widianto justru semakin dikuatkan oleh partai-partai politik, di mana kita mengharapkan partai politik yang menjadi alat politik ini kemudian memberikan penguatan terhadap regenerasi kepemimpinan Indonesia. Alih-alih mereka melakukan itu, justru apa yang terjadi hari ini semakin mengesampingkan, bahkan mematikan apa yang disebut dengan sistem meritokrasi dalam regenerasi kepemimpinan Indonesia. Kalau menurut Bung Adi Prayitno, salah satu peneliti politik di Indonesia, sebetulnya beliau mengatakan bahwa partai politik ini tidak sedikit kader-kader yang berkualitas. Mereka hanya minim kader-kader yang popularitas. Nah, orang-orang yang hari ini dicalonkan hanya karena mereka punya popularitas, itu adalah jalan pintas dari partai politik untuk kemudian meraih kemenangan. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa memang hari ini partai politik sudah mati akan nilai, gagasan, serta ideologi yang mereka bawa. Mereka hari ini semakin menunjukkan gaya politik praktis yang semakin praktis, di mana selain mengesampingkan segala macam tadi, ya adalah hanya untuk melewati jalan pintas dan hanya untuk sebetulnya meraih kemenangan. Pada akhirnya kita tidak lagi disuguhkan dengan orang-orang yang bertanding atau bersaing secara pemikiran yang lahir besar dari dunia aktivis sosial, dari advokat hukum, dari orang-orang yang peduli lingkungan, dari orang-orang yang bicara tentang Indonesia emas ke depannya, dari orang-orang yang lahir dari kelompok-kelompok kecil. Namun justru kita lihat hari ini fenomenanya semakin terbalik dan semakin demokrasi ini menuju pada orientasi kerajaan, di mana orang-orang yang punya nafsu tertentu, kendati pun ia harus mengubah aturan, tetap kemudian bisa ikut dalam berkontestasi, dan kita dipaksa untuk memilih sosok-sosok seperti itu. Orang-orang yang hanya akan punya popularitas dan minus kualitas seperti Marcel Widianto dan banyak kok kontestan-kontestan di tingkatan daerah lainnya. Orang-orang yang tidak punya background politik, orang-orang yang tidak punya ijazah, ya. Mungkin orang-orang yang tidak punya ijazah ini teredukasi oleh ya sosok yang salah satu itulah, ya. Nah, inilah yang saya bilang bahwa keadaan demokrasi yang kita harapkan menciptakan keadaan masyarakat yang ideal justru dengan adanya praktik seperti yang dipraktikkan oleh Marcel Widianto. Begitu juga dengan partai-partai politik yang memberikan akses kesempatan kepada Marcel Widianto akan semakin membuat demokrasi kita semakin rumit, kompleks, absurd, abstrak, dan pada akhirnya demokrasi yang kita ketahui menjamin sistem meritokrasi itu sendiri justru akan mengubah pada sistem di mana regenerasi kepemimpinan diciptakan hanya dari kelompok-kelompok kekuasaan, kelompok-kelompok kerajaan tertentu. Bukan tidak mungkin hal demikian ini kemudian akan mengarahkan Indonesia pada salah satu keadaan yang dituliskan dalam buku Matinya Kepakaran. Dalam buku Matinya Kepakaran kita digambarkan tentang sebuah keadaan masyarakat di mana orang-orang yang mengambil kebijakan publik mengesampingkan tokoh-tokoh kredibel di bidangnya, mengesampingkan ilmu sains. Contoh misalkan yang terjadi Amerika Serikat ketika wabah COVID-19, Donald Trump beserta kroni-kroninya yang ketika itu punya jabatan atau wewenang untuk memutuskan kepentingan publik, mengesampingkan apa yang disebut dengan tokoh kredibel yaitu Pak Dr. Fauzi. Hal ini kemudian tentu saja akan sangat berbahaya kalau justru orang-orang yang duduk dalam jabatan atau wewenang pengambil kebijakan publik mengesampingkan orang-orang yang kredibel di bidangnya sekaligus ilmu sains. Bukankah sebelumnya kita juga diajarkan dengan perdebatan antara teori evolusi manusia dan teori bumi itu bulat dan datar? Tidak sedikit di antara orang-orang yang berdebat di dalamnya adalah para pengambil kebijakan dan orang-orang yang kredibel di bidangnya tanpa mengesampingkan ilmu sains. Persis
Keadaan seperti ini kalau kita kontekskan dengan keadaan politik di Indonesia hampir sama. Di mana orang-orang yang punya popularitas ini kemudian lebih mendominasi pengambil kebijakan-kebijakan publik ketimbang orang-orang yang punya kualitas kredibel di bidangnya dan tidak mengesampingkan basic keilmuan yang ia miliki. Marcel Widianto yang kita ketahui tidak punya background politik, jarang bersuara tentang keadaan sosial, hukum, politik, dan lain sebagainya adalah sosok yang kemudian nanti kalau ia terpilih, ia akan punya dominasi yang besar untuk kemudian memutuskan kebijakan publik itu sendiri. Entah apa yang kemudian akan terjadi di Indonesia nanti kalau kemudian pada akhirnya sosok-sosok seperti Marcel ini mendominasi kursi-kursi jabatan di Indonesia. Tentu saja kita akan menghadapi apa yang disebut dengan kehancuran pada Indonesia. Alih-alih mengharapkan Indonesia emas, justru yang pasti akan terjadi adalah Indonesia cemas. Nah, sahabat-sahabat semua, berikan pandangan sekaligus komentar kalian pada kolom komentar channel YouTube ini. Seperti apa komentar kalian? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.